Menurut kalian, apa sih cahaya itu? Nah, cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Menurut James Maxwell, cahaya adalah gelombang elektromagnetik sehingga cepat rambat cahaya sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu 3,10 sampai 8 meter per sekon. Oke, selanjutnya, apa sih sifat-sifat cahaya itu? Nah, sifat-sifat cahaya ada 3, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Sifat ini adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan juga pemantulan baur. Ini adalah salah satu contoh cahaya yang dapat dipantulkan. Dan yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan, yang mana peristiwa perubahan arah cahaya atau pembelokan karena adanya perbedaan medium. Selanjutnya, bagaimana kerja mata pada manusia? Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk serta menghasilkan gambar yang kontinu yang segera dihantarkan pada otak. Mata terdiri atas sklera, koroid, dan retina. Sklera merupakan selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih. Sklera berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis. Koroid adalah selaput tipis dan lembab, lapisan tengah dan sangat peka oleh rangsangan yang berfungsi memberi nutrisi ke retina. Sedangkan kornea merupakan selaput yang tembus cahaya. Melalui kornea kita dapat melihat membran pupil dan iris. Fungsinya sebagai pelindung mata agar tetap bening dan bersih. Kemudian pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata menuju retina dan berfungsi sebagai tempat untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Iris merupakan diafragma yang terletak di antara kornea dan mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan oleh saraf otonom. Lensa merupakan bagian mata yang berfungsi membentuk sebuah gambar yang kemudian diteruskan untuk diterima oleh retina. Anterior chamber atau bilik mata terletak di belakang kornea mata, di depan lensa yang berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Bagaimana mata kita dapat melihat suatu benda? Ketika cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda diterima oleh mata melalui kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor, kemudian diterima oleh retina. Rangsangan cahaya diterima oleh sel-sel reseptor, kemudian diteruskan ke sel saraf optik dalam bentuk impuls, kemudian rangsangan dikirim ke otak untuk diterjemahkan, sehingga mata melihat. Ketika mata melihat suatu benda, retina akan membentuk bayangan terbalik dengan ukuran lebih kecil daripada benda yang sebenarnya.
Impuls saraf dan retina dikirim melalui syaraf optik ke pusat syaraf penglihatan di otak, kemudian otak mengubahnya dalam ukuran yang sebenarnya dan tidak terbalik. Selanjutnya, alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan bayangan pada mata manusia merupakan bentuk pemanfaatan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kamera dan lup. Kamera merupakan alat untuk mengambil gambar dan foto suatu objek, memiliki diafragma dan pengatur atau sahuter untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke lensa, kemudian memfokuskan bayangan benda pada film foto. Bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Ukuran bayangan tergantung pada panjang fokus lensa dan jarak lensa pada film. Kaca pembesar atau lup adalah alat untuk melihat objek yang lebih kecil agar terlihat lebih besar dan juga jelas. Besar objek yang kita lihat tergantung pada ukuran bayangan objek pada retina. Ukuran bayangan tergantung pada sudut mata yang berhadapan dengan objek. Agar mata tidak mudah lelah ketika menggunakan lup, letakkan objek pada titik fokus lup.